Ada sesuatu tentang malam yang tak pernah kusukai. Kegelapan memiliki cara sendiri untuk menyembunyikan hal-hal yang tak ingin kita lihat, memaksa kita mendengar apa yang seharusnya tak terdengar. Malam itu, aku tahu ada sesuatu yang salah. Tapi seperti kebanyakan manusia, aku mencoba mengabaikannya, dan itulah kesalahan terbesarku. Namaku Riko, seorang guru yang pernah ditempatkan di sebuah desa kecil di pelosok. Tempat itu terpencil, jauh dari keramaian, tapi aku menerima tugas itu dengan senang hati. Aku ingin mengabdi, aku ingin membawa perubahan bagi anak-anak di sana. Namun aku tak pernah membayangkan desa itu akan mengubahku lebih dari aku bisa mengubah mereka. Rumah dinas yang diberikan padaku berada di ujung desa, berdiri sendiri di tepi hutan kecil. Penduduk desa memperingatkanku tentang rumah itu. Katanya, "Ada sesuatu di sana, Pak. Jangan terlalu lama tinggal." Aku hanya tersenyum dan mengangguk, menganggapnya cerita lama yang diceritakan turun-temurun untuk menakut-nakuti orang baru. Bagiku, rumah itu hanyalah bangunan tua yang membutuhkan sedikit perhatian. Hari-hari pertama di desa berjalan lancar. Aku mengajar di sekolah kecil dengan dinding kayu dan atap seng yang berlubang. Murid-muridku sopan, penduduknya ramah, dan suasana desa memberikan kedamaian yang jarang kutemukan di kota. Tapi saat malam tiba, semuanya berubah. Rumah itu tidak pernah terasa benar-benar sunyi. Ada suara-suara samar yang tak bisa kujelaskan, derit kayu, langkah pelan, desiran angin yang terasa lebih seperti bisikan. Aku mencoba mengabaikan semuanya, memaksa diriku untuk percaya bahwa itu hanyalah ulah rumah tua. Namun malam itu, ketika aku duduk di ruang tamu sambil membaca, aku mendengar suara langkah kaki di atas plafon. Berat, pelan, dan berirama. Detik itu juga aku tahu, ini bukan rumah tua biasa. Aku mematung, buku di tanganku terjatuh ke lantai tanpa suara. Langkah-langkah itu terus terdengar, bergerak perlahan dari satu sisi plafon ke sisi lainnya, seolah-olah ada seseorang yang berjalan mondar-mandir di atas sana. Tapi siapa? Tidak mungkin ada orang di atas plafon, apalagi rumah ini hanya memiliki atap tanpa ruang loteng. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin tikus, pikirku. Tapi langkah itu terlalu berat untuk seekor tikus. Suara kayu yang berderit menyertainya, seolah-olah atap tua itu sedang menahan beban yang tak seharusnya ada di sana. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku menatap plafon dengan tatapan penuh waspada, berharap suara itu akan berhenti dengan sendirinya. Namun suara itu malah semakin mendekat. Langkah-langkahnya kini berada tepat di atas ruang tamu, di mana aku duduk dengan tubuh yang mulai menggigil. Dengan tangan gemetar, aku meraih gagang sapu di dekatku. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan, tapi diam saja hanya membuat rasa takutku semakin besar. Aku berdiri dan mengetuk plafon dengan sapu itu, suara ketukannya bergema di dalam rumah. "Siapa di sana?" tanyaku, suaraku pecah oleh ketegangan. Langkah itu berhenti. Sunyi. Tidak ada jawaban. Aku berdiri di sana dengan napas tertahan menunggu sesuatu, entah apa, dan kemudian suara itu muncul. Tawa kecil, pelan seperti anak kecil yang sedang bermain. Tawanya bergema di antara papan plafon, dingin dan asing, membuat bulu kuduku meremang. Aku merasakan keringat dingin mengalir di pelipisku. Ini bukan binatang. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan oleh logika. Dengan langkah berat, aku kembali duduk di kursi, mencoba menenangkan diriku. Tapi pikiranku terus dihantui suara tawa itu. Dan saat aku mulai berpikir bahwa semua itu hanya halusinasiku, sebuah suara kecil memanggil dari belakangku. "Pak, lihat aku!" Suara itu membuat tubuhku membeku seketika. Suara seorang anak kecil, ceria tapi menyimpan sesuatu yang tak bisa kugambarkan. Perlahan dengan napas yang tersengal-sengal, aku menoleh ke belakang. Di sudut ruangan, tepat di dekat dinding kayu yang mulai lapuk, aku melihatnya. Seorang anak kecil berdiri di sana. Tidak, dia tidak sepenuhnya berdiri. Setengah tubuhnya seperti menyatu dengan dinding, seolah-olah ia muncul dari dalam kayu itu. Kulitnya pucat seperti lilin, dan matanya kosong, tanpa bola mata, hanya putih seluruhnya. Ia menatapku, kepala sedikit dimiringkan, seakan-akan sedang mempelajari reaksiku. Aku ingin bergerak, ingin berlari, ingin melakukan apa saja untuk menjauh. Tapi tubuhku tak mendengarkan. Tubuhku terasa berat, seakan-akan gravitasi ruangan ini berubah, menahanku di kursi. Hanya mataku yang mampu bergerak, terus menatap balik ke arahnya. Anak itu tersenyum, tapi bukan senyuman hangat seperti anak-anak biasa. Senyumnya terlalu lebar, terlalu memaksa, hingga terlihat seperti robekan di wajahnya. Ia mengangkat tangan kecilnya, menunjuk ke arahku, lalu berbicara lagi. "Pak, lihat aku." Suaranya seperti bergema, seperti berasal dari tempat yang jauh, meski ia berdiri tak lebih dari 3 meter dariku. Aku ingin berteriak, tapi suara itu terkunci di tenggorokanku.
Anak itu mulai bergerak, atau lebih tepatnya, ia meluncur. Tubuhnya yang setengah menyatu dengan dinding itu perlahan keluar, seperti air yang mengalir dari celah kayu. Tangannya kini terulur ke arahku, jemarinya kurus, hampir seperti tulang belulang yang dilapisi kulit tipis. Ketika ia hampir mendekatiku, lampu minyak di meja tiba-tiba berkedip-kedip dan padam. Kegelapan langsung menyelimuti ruangan. Dalam gelap itu, aku mendengar suara tawa kecilnya lagi. Kini lebih dekat, lebih menyeramkan. Aku memejamkan mata, tubuhku bergetar tanpa henti. Aku berdoa memohon agar semua ini segera berakhir. Lalu, semuanya hening. Tidak ada suara tawa, tidak ada langkah kaki, tidak ada apa-apa. Dengan tangan gemetar, aku meraih korek api dari saku dan menyalakan kembali lampu minyak. Ruangan itu kosong. Tidak ada anak kecil, tanda-tanda bahwa ia pernah ada di sana. Tapi hawa dingin masih menyelimuti ruangan. Dan aku tahu apapun itu, ia tidak sepenuhnya pergi. Aku tidak menunggu pagi. Dengan panik, aku mengemasi barang-barangku secepat mungkin. Saat fajar menyingsing, aku meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Koper kecil di tanganku terasa ringan dibandingkan dengan beban berat yang kini melekat di pikiranku. Aku tidak tahu apa yang kulihat malam itu, tapi aku tahu satu hal. Ada sesuatu di rumah itu yang tidak ingin diganggu, sesuatu yang akan terus tinggal di sana, menunggu penghuni berikutnya. Kesimpulan, saat aku meninggalkan rumah itu, aku membawa lebih dari sekadar koper berisi barang-barangku. Aku membawa rasa takut yang mendalam, tapi juga pelajaran yang akan terus kuingat sepanjang hidupku. Rumah itu mungkin hanyalah sebuah bangunan tua, tetapi apapun yang bersemayam di sana adalah sesuatu yang nyata, setidaknya bagiku. Kini aku sadar bahwa pengalaman ini bukan tentang kekalahan atau keberanian, tapi tentang kesadaran. Kesadaran bahwa dunia ini lebih kompleks daripada yang terlihat. Bukan hanya tentang manusia, melainkan juga tentang sesuatu yang tak terlihat, namun tetap ada. Aku tak akan pernah kembali ke rumah itu. Dan aku tak punya keinginan untuk mencari tahu lebih jauh tentang apa yang kulihat. Tapi aku selalu percaya, setiap tempat memiliki ceritanya sendiri. Dan rumah itu sudah bercerita kepadaku dengan caranya yang menyeramkan. Aku hanya berharap siapapun yang menempatinya setelahku akan lebih siap menghadapi apa yang ada di sana. Pesan moral. Dari pengalaman ini, aku belajar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba. Kadang kita terlalu percaya diri bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa dipahami dan diatasi dengan akal sehat. Tapi kenyataannya ada sisi lain dari kehidupan yang lebih besar dari pemahaman kita. Sesuatu yang harus kita hormati meski kita tak mengerti. Aku pernah mengabaikan peringatan orang-orang desa. Aku menganggap cerita mereka hanya tak hayul belaka, dongeng untuk menakut-nakuti. Tapi sekarang, aku tahu bahwa mendengarkan dan menghormati kepercayaan serta pengalaman orang lain adalah bagian penting dari kebijaksanaan. Tidak semua yang mereka katakan harus dibuktikan untuk dipercaya. Kadang kita hanya perlu mendengarkan dan berhati-hati. Lebih dari itu, pengalaman ini mengingatkanku untuk lebih peka terhadap lingkungan di sekitarku, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Ada batasan yang tak boleh kita langgar. Ada tempat-tempat yang memang bukan untuk kita tinggali. Kesombongan manusia seringkali membawa mereka ke dalam bahaya, dan aku adalah salah satu contohnya. Jika kalian menikmati cerita ini dan ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah horor seram lainnya, jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru. Jangan lupa juga untuk memberikan like jika kalian merasa cerita ini menarik, dan tuliskan pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Saya sangat senang bisa berbagi cerita dan mendengar cerita kalian juga. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.